Hai, balik lagi bersama saya Tor Bijaksana di BTS Game Mobile. Hari ini kita bakal ngebahas Oppo Reno 5 dan Vivo V21, tapi khusus hanya di kamera saja. Nah, kebetulan beberapa hari lalu kita sudah mengumpulkan bahan untuk kita bahas di hari ini. Jadi sebelum saya lanjutkan, subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya bagi yang belum menyalakan loncengnya agar kalian tetap mendapatkan notifikasi dari BTS Game Mobile. Hal pertama yang pengen saya bahas dari kedua HP ini adalah sama-sama dibekali dengan kamera beresolusi 64 megapiksel. Bahkan si Vivo V21 ini sudah dibekali dengan dual optical image stabilizer. Jadi kamera depan dan kamera belakangnya sama-sama menggunakan optical image stabilizer. Untuk kamera depannya si Vivo V21 ini dibekali dengan 44 megapiksel. Begitu pula yang dipakai oleh Oppo Reno 5 juga dibekali dengan 44 megapiksel. Tapi apakah hasilnya keduanya ini bakalan sama-sama menghasilkan gambar yang bagus? Kalaupun bagus, mana yang lebih bagus di antara Oppo Reno 5 dan Vivo V21? Jadi mari kita bahas dari awal. Kalau secara defaultnya si Oppo Reno 5 ini bisa kita zoom sampai 5 kali, sedangkan si Vivo hanya sampai 2 kali. Hasilnya pun cukup berbeda. Nah, kita lanjut untuk kamera mode utama 64 megapiksel dari Vivo V21 dan Oppo Reno 5. Yang mengejutkan, si Oppo Reno 5 ini ukuran filenya bisa 2 kali lebih besar daripada Vivo V21 yang rata-rata hanya berukuran 12 hingga 16 MB untuk satu kali pemotretan kamera utama. Sedangkan si Oppo Reno 5 bisa hingga 23 MB. Wow. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita lanjut untuk fitur yang lainnya, yakni fitur kamera potret. Ya, kita masih dengan kamera belakang di kedua HP ini ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi udah kita bahas auto, yang kedua kita bahas kamera utama, dan yang ketiga kita bahas kamera potret. Sekarang kita berbicara mengenai videonya. Nah, di videonya ini keduanya bisa diaktifkan ke maksimal pada resolusi 4K, namun dengan laju 30 fps saja. Dan keduanya ini sudah dibekali dengan image stabilizer. Jadi keduanya tahan guncangan untuk hasil yang lebih menawan. Nah, pertanyaannya hasilnya lebih bagus yang mana? Daripada penasaran, mari kita simak bersama. Kepada seluruh pengguna jasa Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Solo, dimohon untuk menjaga jarak dan tidak menempati kursi yang sudah diberi tanda silang. Kepada seluruh pengguna jasa Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Solo, dimohon untuk menjaga jarak dan tidak menempati kursi yang sudah diberi tanda silang. Kepada seluruh pengguna jasa Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Solo, dimohon untuk menjaga jarak dan tidak menempati kursi yang sudah diberi tanda silang. Serta bagi seluruh penumpang yang akan melakukan proses check-in dan boarding. Yang agak beda ini adalah mode yang dipakai si Oppo Reno 5 karena dia bisa nggak hanya sekedar ultra stabil tapi bisa di ultra stabil pro. Keunggulan lain yang ada di Oppo Reno 5 adalah dia bisa pakai potret warna, IE color-nya bisa dimainkan di sini. Lumayan menarik bagi teman-teman kalau misalkan mau misah warna di sebuah objek atau di sebuah video. Jadi mau fokus ke warna merah, biru, kuning, atau mau fokus ke objek tertentu, ke orangnya, atau mau fokus ke salah satu objek yang kita ambil. Jadi terserah dari teman-teman dengan fitur EE Color yang dipakai oleh Oppo Reno 5. Fitur selanjutnya yang kita bahas adalah dual video. Keduanya ini sudah bisa digunakan untuk dual video, yakni model perekaman yang bisa mengaktifkan langsung kamera depan belakang atau belakang depan. Jadi secara otomatis menampilkan dua gambar sekaligus dengan dua objek yang berbeda tentunya. Nah, ini bisa kita pakai dengan berbagai fitur yang telah disediakan oleh Oppo maupun si Vivo. Mengenai hasil, mari kita bahas bersama. Memang kalau misalkan kita pakai dual video ini memang langsung bisa mengaktifkan kamera belakang dan kamera depan, atau juga bisa kamera belakang dengan kamera belakang tergantung dengan handphonenya.
menurut kalian lebih baik yang mana untuk kualitas videonya? Silahkan dinilai sendiri. Oke, sementara kita cukupkan dulu untuk bahas kamera belakang. Saatnya kita berbalik untuk membahas kamera depan. Meskipun kita sudah sempat ngebahas mode potretnya. Di kamera depan dengan kamera 44 megapiksel. Kira-kira menurut kalian mana yang lebih baik kameranya? Di mode videonya kita maksimalkan untuk 4K pada Vivo V21. Sedangkan si Oppo Reno 5 kita pakai maksimalkan untuk mode bokehnya. Jadi lebih baik mana? Mode bokeh atau mode 4K? Halo teman-teman, bagaimana menurut kalian video yang dihasilkan dari Oppo Reno 5 ini? Jadi Oppo Reno 5 ini kualitasnya ada di kita setel di 1080 pada 30 fps. Lalu kita gunakan efek bokeh yang memang sudah tersedia di dalam aplikasi kameranya. Bagaimana menurut kalian? Sudah sangat worth it belum untuk dijadikan buat kamera vlog atau untuk bikin video di YouTube? Nah, kalau yang ini adalah video yang kita ambil dari Vivo V21 5G dengan kualitas 4K. Cuman kalau di sini kita nggak ada efek untuk bokehnya. Jadi yang paling membedakan tadi kita langsung ambil. Di Oppo Reno 5 tadi kita pakai untuk bokehnya meskipun hanya di laju 1080 di 30 fps. Sedangkan di Vivo V21 ini kita maksimalkan resolusinya di 4K. Nah, sekarang kita berlanjut untuk membahas mode malamnya. Bagaimana hasilnya kalau misalkan si Oppo Reno 5 dan Vivo V21 ini kita pakai kameranya di saat malam hari. Nah, kita coba dulu yang pertama dengan Oppo Reno 5. Sekarang kita bandingkan dengan Vivo V21. Nah, mode kamera depan dan belakang untuk autonya sudah kita coba. Mari kita sekarang membahas tentang kamera mode malamnya. Wow, sangat menarik sekali. Nggak ketinggalan juga, kita bakalan ngebahas mode Pro-nya. Ini adalah hasil yang kita dapatkan dari beberapa kali percobaan setelah melakukan pengetesan dari ISO yang 100 hingga ISO yang 300 atau yang dengan bukaan lensa yang mulai dari 6 detik hingga bukaan lensa yang 10 detik. Dan ini relatif perbedaannya ini kita mencari yang terbaik, formula mana yang paling tepat ketika digunakan dengan mode ini, baik Oppo Reno 5 maupun si Vivo V21. Terlepas dari itu semua, mari kita bahas hasilnya. Oh ya, yang nggak boleh ketinggalan adalah si Vivo V21 ini sudah dibekali dengan dual flash. Hasilnya tentu sangat berbeda kalau misalkan kita hanya pakai flash layar dan flash bintang. Istilah yang dipakai si Vivo V21 begitu. Dengan juga kalau misalkan kita nggak pakai flash sama sekali. Oh ya, nggak lupa juga, hampir saja ketinggalan. Kita juga nyobain mode slow motion di kamera selfie-nya, dan ini adalah hasilnya. Bahkan kita juga nyobain untuk video dan mode potret di kondisi yang paling gelap dengan kamera depannya. Sekarang kita ganti dengan cara yang sebaliknya. Kita rekam menggunakan Oppo Reno 5 dengan resolusi 1080p di 60 fps untuk mencoba mencari tahu bagaimana kekuatan kamera selfie-nya. Untuk mengetahui seberapa gelap tempat ini, kita tes dulu segini. Ini untuk yang kalau misalkan dimatikan benar-benar nggak kelihatan sesuai dengan yang di gambar ini. Kita mau tes selfie dengan Oppo Reno 5 di suasana yang sangat gelap sekali.
Ini perbandingannya kalau kita nggak pakai lampu flash dengan menggunakan lampu flash. Oke, ini tidak menggunakan lampu flash, dan ini menggunakan lampu flash. Kita sudah set tadi untuk bisa bikin video. Baik teman-teman, jadi itulah sekilas sedikit gambaran mengenai hasil yang didapatkan dari Oppo Reno 5 dan Vivo V21. Kalau teman-teman sendiri bakalan lebih memilih yang mana? Hasil dari Oppo Reno 5 atau Vivo V21? Pilihannya ada di kalian, dan ini adalah hasil yang kita dapatkan dengan benar-benar pengujian pribadi. Jadi semua keputusan dari teman kalian. Silahkan berikan komentar mana yang lebih baik antara Oppo Reno 5 dan Vivo V21 di kameranya. Jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari BTSG Mobile. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya Tor Bijaksana. Sampai jumpa. Boom.